CB dikali V pangkat 2 per 100 dalam meter juga teman-teman. I was born by the river. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Frederick Kailola. Salam pelaut buat semua pelaut. Dan kita akan lanjut lagi untuk belajar ilmu pelayaran. Di kesempatan ini saya akan bawakan materi tentang squat teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa squat adalah suatu fenomena hidrodinamik di mana kapal bergerak cepat ke dalam air dan menciptakan daerah tekanan turun. Dan kapal menjadi lebih dekat dengan dasar laut teman-teman. Jadi semakin besar squat, maka semakin kecil UKC, atau UKC itu yaitu under keel clearance teman-teman. Dan semakin kecil UKC, maka semakin besar pula kemungkinan kapal untuk kandas teman-teman. Jadi squat ini sangat penting untuk diketahui bagi para pelaut dan mampu untuk menghitungnya teman-teman. Oke, kita mulai dari UKC ya teman-teman. UKC yaitu under keel clearance teman-teman. Oke ya teman-teman, minimum UKC yaitu minimum UKC yaitu sama dengan 10% dari draft kapal teman-teman. Dari draft kapal. Oke. Nah, oke. Jadi sekarang kita hitung ya. Misalnya draft kapal kita 9 meter ya, 9 meter. Berarti kalau 10% jadinya sama dengan 9 meter kali 0,10 karena 10% ya teman-teman ya. Itu sama dengan 0,9 meter. Jadi minimum kedalaman yang diminta adalah 9, yang ini ya 9 meter ditambah 0,9 meter sama dengan 9,9 meter teman-teman. Jadi kapal akan aman jika lewat kedalaman 9,9 meter. Gini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali lagi pada rumus squat teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa rumus squat itu dibagi menjadi dua bagian teman-teman. Yaitu yang pertama squat di perairan dangkal atau channel, dan squat dalam perairan yang lebar dan dalam atau di border teman-teman. Oke, ini rumus yang berbeda ya teman-teman ya. Kita mulai dari squat di perairan dangkal dulu ya. Di perairan dangkal dulu. Jadi squat pada perairan dangkal teman-teman. Pada perairan dangkal teman-teman ya. Dangkal atau channel ya. Ini perairan dangkal teman-teman. Rumusnya berbeda juga. Yaitu rumus squat ini pada perairan dangkal yaitu 2 koefisien blok kali V pangkat 2 per 100 ini dalam meter. Oke, dalam meter ya, hasilnya dalam meter ya teman-teman ya. Nah sekarang gimana kalau kita untuk menghitung squat pada perairan lebar dan dalam teman-teman ya. Dalam dan lebar atau deep border teman-teman ya. Yaitu rumusnya berbeda, tinggal CB dikali V pangkat 2 per 100 dalam meter juga teman-teman ya. Oke, dapat saya jelaskan di sini bahwa CB ini keterangan ya, keterangan CB adalah koefisien blok. Koefisien blok teman-teman. Sementara V adalah kecepatan kapal. Kecepatan kapal. Oke teman-teman ya.
Jadi saya jelaskan ulang ya, semakin sempit alur pelayaran maka semakin besar penurunan badan kapal dan akhirnya squat itu semakin besar teman-teman ya. Jadi rumusnya itu kalau di perairan dangkal harus dikali 2 dulu CB-nya ya, beda dengan di perairan dalam. Dan yang terpentingnya itu kita menghitung squat pada perairan yang dangkal teman-teman ya, seperti sungai, alur-alur sempit ya, seperti itu ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang sepintas tentang CB teman-teman ya, tentang coefficient block ya, baru kita masuk di rumus ini. Ya, jadi CB ini dapat dilihat di tabel CB ya, dapat dilihat di tabel CB, dapat dilihat di tabel CB ya, atau coefficient block. Itu masing-masing kapal berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi semisalnya ya, pengalaman-pengalaman saya yaitu CB di kapal seperti ULCC itu sama dengan 0.900 ya. Kalau VLCC itu dia agak kecil dikit yaitu 0.825 ya, dan rata-rata di kapal tanker itu 0.800 terus passenger ya, misalnya passenger itu 0.625 gitu ya teman-teman ya. Terus kontainer itu 0.550. Namun tabel coefficient block ini tidak mutlak untuk setiap kapal, dan dengan kata lain bahwa dapat berbeda-beda dari setiap kapal ya. Oke, untuk coefficient block ini saya sudah sediakan gambar, itu seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui bahwa coefficient block itu adalah merupakan perbandingan antara isi dengan isi suatu blok dengan panjang LWL. LWL ini adalah length waterline, dan lebar yaitu B, dan tinggi atau sama dengan draft kapal yaitu T teman-teman. Jadi perbandingan antara ini teman-teman ya, blok ini ya teman-teman ya. Oke, sementara rumus coefficient block itu sendiri, yaitu rumusnya saya tulis di sini ya. Rumusnya itu rumus B yaitu V per LL kali B kali T. Ini teman-teman ya. Jadi panjangnya ini length waterline, dan lebarnya yaitu ini, dan tingginya ini atau syarat kapal ya teman-teman ya, syarat kapal kayak gitu ya. Oke, lebih lanjut menyangkut coefficient block akan saya jelaskan di video berikut. Kita kembali lagi kepada pembahasan squat teman-teman, biar kita tuntaskan dulu satu per satu gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi kepada perhitungan squat teman-teman, yaitu kita cari contoh soalnya. Soalnya begini ya teman-teman, misalnya sebuah kapal berlayar di sungai dengan kecepatan misalnya 12 knot teman-teman ya, 12 knot. Si kapal, coefficient block kapalnya itu kita taruh aja 0.800 ya. Pertanyaannya, tentukan besarnya squat yang terjadi. Oke, tentukan besarnya squat yang terjadi teman-teman. Squat yang terjadi. Nah, sekarang saatnya kita untuk memilih rumus mana yang dipakai teman-teman ya, karena ada dua itu ya, ada dua rumus yang dipakai. Berhubung ini adalah sungai, maka yang dipakai adalah rumus kuat pada perairan dangkal atau
channel. Oke teman-teman ya, berarti yang dipakai adalah rumus ini, yaitu rumus squat yaitu. Jadi penyelesaiannya ya, kita gunakan rumus squat yang ini, yaitu squat dapat dari 2 CB kali V pangkat 2 per 100 ya teman-teman ya, nanti dalam meter ya hasilnya. Nah, dapat saya jelaskan dulu bahwa ini adalah coefficient block dan ini adalah kecepatan ya, sesuai ya. Berarti tinggal kita isi aja, yaitu 2 dikali 0.800 terus dikali 12 pangkat 2 teman-teman per 100 ya. 100. Oke, kita hitung ya teman-teman ya. Kita hitung aja kayak gini. 2 kali 0.8 sama dengan 1.6 kali ini 12 berarti 144 ya. Ya 144 sama dengan 230.4 ya, kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman harus belajar hitung cepat teman-teman. Tinggal dibagi 100 berarti koma ini dinaikin 2 kali ke kiri, tak gitu ya, berarti sama dengan 2.3 meter teman-teman ya, 2.3 meter. Oke ya, ada kalkulator tapi saya hitungnya manual teman-teman. Bisa dicoba nanti ya pakai kalkulator. Oke, demikian teman-teman ya, dapat dimengerti ya bahwa perhitungan-perhitungan squat ini sangat penting ketika kita memasuki perairan-perairan sempit, supaya kita dapat menentukan bahwa kapal kita itu aman nggak dengan dasar sungai atau dasar perairan sempit setempat gitu ya teman-teman. Supaya dengan squat terus ditambah dengan draft kita, baru kita tahu itu berapa besar UKC atau yang tadi saya bilang ya, under keel clearance, supaya kapal kita aman nggak gitu. Kita bisa tahu bahwa kita aman nggak dengan perairan setempat gitu. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita di hari ini dan semoga berguna bagi para pelaut, terkhusus para pelaut pemula. Dan harapan saya semoga pelaut sukses selalu, sehat selalu, dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Salam dari Fredrik Kailola.